Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Selamat pagi, Telkom. Sehubungan akan diadakannya pemilihan umum mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang akan diadakan pada tanggal 23 Desember 2015, kami, Display, berkesempatan mewawancarai dua calon presiden BEM periode 2016. Untuk lebih lanjutnya lagi, kita simak dalam rangkuman Dimensi Display Media Informasi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Bayati. Saya dari Sistem Informasi Angkatan 2013. Di sini motivasi saya untuk mencalonkan diri sebagai Presiden BEM adalah yang pertama, ingin menjalankan sebuah visi misi yang saya buat. Lalu yang kedua adalah ingin memberikan kontribusi penuh terhadap mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Dan yang ketiga adalah ini atas pertimbangan dari orang tua saya dan doa orang tua saya yang menginginkan anaknya untuk menjadi presiden di dalam fakultasnya. Mungkin itu ada 3 poin yang motivasi agar saya di sini untuk maju menjadi calon presiden. Terima kasih. Baik, perkenalkan, nama saya Afrizal Rivaldi dari Informatika 2013 dan motto saya adalah sebaik-baiknya manusia itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain, dan itu juga yang mendasari kenapa saya maju sebagai calon presiden TIK 2016. Saya ingin bagaimana mahasiswa di Telkom itu bisa bermanfaat bagi sekitarnya. Tapi ini juga nggak cuma terbatas bagi sekitarnya juga, tapi tentu juga bagi dirinya. Bagaimana emang dia nanti bisa bermanfaat bagi Telkom, bagi Brawijaya dan masyarakat sekitar. Yang itunya nanti bakal di breakdown nih visi saya. Ya, orang tua saya mendukung saya penuh untuk menjadi presiden BEM. Itu adalah cita-cita orang tua saya mulai ketika saya mulai lulus dari SMA, agar saya di sini dapat memberikan kontribusi terhadap fakultas. Untuk dukungan, insya Allah orang tua mendukung 100%, asal tetap tanggungan utama saya itu di akademik tetap dilakukan, dalam artian nggak lalai di akademik dan juga bisa setiap waktu untuk mengabari beliau. Seperti itu. Ya, untuk visi misi saya sebagai calon presiden BEM, yang pertama saya akan membacakan visi saya. Visi saya yakni menciptakan KBM TIK dan lembaga kedaulatan mahasiswa yang bergerak sinergis sebagai upaya membentuk sumber daya mahasiswa yang berkualitas dan berintegritas tinggi dalam menjalankan Creator of Change, Social Control, dan Iron Stock. Di sini kenapa kok saya menamakan Creator of Change bukan lagi Agent of Change? Dikarenakan ketika kita mahasiswa, kita harus membuat suatu perubahan. Kalau agen itu adalah pesuruh, ya kan, seperti contoh agen galon dan segala macam itu ya. Tapi kalau Creator of Change, kita benar-benar di sini adalah sebagai mahasiswa harus sebagai penggerak perubahan. Itu jadi untuk visi dan visi saya. Lalu untuk misi saya, yang pertama, menciptakan dan mengembalikan fungsi advokasi yang cepat dan tanggap dalam upaya membentuk KBM TIK yang sejahtera. Lalu yang kedua, memberdayakan potensi KBM TIK sebagai kerja dan karya nyata yang lebih optimal. Lalu yang ketiga, menanamkan karakteristik cinta tanah air kepada KBM TIK melalui gerakan keilmuan, karya, sosial politik, dan sosial masyarakat. Lalu yang keempat, visi yang terakhir adalah memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi sebagai corak pergerakan mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer yang berkualitas dan berintegritas. Jadi di dalam visi misi saya banyak maksud dan tujuan tertentu. Idenya sederhana. Jadi bagaimana BEM ini untuk bisa menginisiasi teman-teman dalam berkarya. Jadi kalau misalnya jabatan visi saya itu ada 3, inovatif, inisiatif, dan inklusif. Bagaimana BEM ini menginisiasi mahasiswa untuk berkarya inovatif bagi Telkom dan Brawijaya. Nah, kalau untuk misinya sendiri, kalau misalnya digabungin itu jadi
kata keren. Yang pertama itu kolaborasi, eksplorasi, ramah dan bersahabat, efektif, dan nyata. Kalau kolaborasi ini bagaimana kita bisa berkolaborasi bareng gitu kan untuk sama-sama dalam mewujudkan tujuan dari fakultas kita. Dan untuk eksplorasi, bagaimana BEM ini bisa mewadahi semua minat dan potensi mahasiswa Telkom. Ramah dan bersahabat, bagaimana BEM ini bisa menjadi rumahnya mahasiswa yang benar-benar nyaman bagi mahasiswanya itu sendiri. Yang bisa ada apa-apa, bisa langsung bilang aja ke BEM tanpa adanya rasa sungkan lagi. Untuk yang efektif, bagaimana masalah-masalah di Telkom ini sebenarnya dapat kita tanggulangi secara efektif, yang nanti penyampaiannya hasil dari masalah itu bisa disampaikan langsung kepada teman-teman semua. Untuk yang nyata, bagaimana BEM ini bisa benar-benar berdampak bagi teman-teman. Gak juga cuma bagi Telkom aja, tapi seperti yang saya bilang tadi, bagi Brawijaya dan juga lingkungan sekitarnya. Kenapa saya memilih Wiratama sebagai Presiden BMTIK? Tentunya yang pertama adalah kinerja BMTIK harus bekerja sama dengan BPM TIK. Dikarenakan di sini legislatif dan eksekutif harus bisa bekerja berkoordinasi dengan baik dan benar. Maka dari itu alasan besar saya kenapa memilih Mas Wira adalah karena Mas Wira di sini sebagai DPM yang dimana dia sudah mengenal cara kinerja legislatif. Sehingga ketika kita akan bekerja dengan legislatif nantinya, kita akan bisa memberikan sebuah keputusan yang tepat dan benar. Jadi tidak ada yang miskomunikasi ataupun melenceng dari tindakan-tindakan yang akan kita ambil nantinya. Itu. Terima kasih. Enrico, saya rasa bisa mendampingi saya sebagai wakil karena dia itu melengkapi saya. Kalau misalnya dianalogikan, saya matahari dan dia itu bulannya. Dalam artian kita itu saling melengkapi gitu. Misalnya saya di suatu sisi kurang tegas, dia bisa memenuhi sisi saya yang lainnya. Dan ketika saya ibarat dengan tensi yang tinggi, dia bisa membantu untuk menenangkan saya seperti itu. Jadi bagaimana kita bisa saling melengkapi? Menurut saya dalam masa kampanye tersebut adalah memperkenalkan para calon gitu. Meskipun nilai FNP tersebut belum keluar, tapi adalah yang pertama para calon ini disungsung oleh orang lain, oleh mahasiswa PTIK ataupun orang ini mencalonkan diri sendiri gitu ya, yang perlu ditanggapi. Karena saya pribadi dengan Mas Wira di sini didukung penuh oleh sebagian mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer, sehingga mereka mengkampanyekan sebagai calon nomor 1 ini kepada mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer. Meskipun FNP belum keluar, tapi menurut pandangan mereka, maka dari itu di masa-masa kampanye mereka mengkampanyekan seorang calonnya. Itu ya. Kalau menurut saya, terlepas dari hasil FNP sudah keluar apa belum, bagaimanapun kampanye itu adalah sebuah media di mana para pemilih ini bisa mengenal lebih dekat kepada calonnya. Jadi terlebih awal nggak ada salahnya dong misalnya KBMTIK ini bisa mengenal lebih dulu nih calonnya siapa aja gitu. Karena seperti yang kita lihat ya, FNP juga hanyalah sebatas angka seperti yang kita bahas terkait IPK. Jadi bagaimana calon ini bisa lebih dikenal, bagaimana dia bisa dilihat track recordnya juga, itulah yang ibaratnya kenapa ibarat kita bisa berkampanye duluan gitu. Ya, untuk kekurangan BEM tahun ini itu sangat banyak sekali ya. Yang pertama adalah permasalahan advokasi. Advokasi di sini sangat kurang. Dikarenakan apa? Karena kan hak-hak mahasiswa masih belum tersampaikan dengan seadil-adilnya. Dalam artian apa? Sebagai hal contoh adalah penerima beasiswa PPA BPP masih belum tepat pada sasarannya. Padahal masih banyak sekali yang membutuhkan. Maka dari itu sesuai misi saya, yakni menciptakan dan mengembalikan fungsi advokasi yang cepat tanggap. Masalah advokasi itu sangat banyak sekali, seperti sepeda motor hilang yang kurang cepat dan tanggap untuk mengatasi hal tersebut. Lalu untuk penanganan masalah lahan parkir yang seperti yang katanya sudah diatasi tapi belum terrealisasi itu ya. Lalu yang kedua, memberdayakan potensi. Di sini BMTIK masih belum memberdayakan potensi, dalam artian tanda kutip masih memandang secara subjektif, belum secara objektif. Seharusnya sebagai eksekutif adalah memandang secara objektif sehingga dia bisa memberdayakan potensi-potensi dan juga membantu lembaga
lembaga semi otonom untuk potensi tersebut menghasilkan sebuah karya dan kerja yang nyata agar bisa berprestasi, ya kan, agar LSO tersebut bisa berkembang dan maju dengan sepenuhnya gitu. Lalu yang ketiga, di sini kurang untuk memberikan karakter cinta tanah air kepada KBM.TIK. Contoh adalah ketika perpolitikan di Indonesia itu mahasiswa Fakultas Ilmu Komputer masih banyak yang buta tentang akan hal tersebut. Kayak hari nasional yang diadakan pada saat Hari Kartini, pada saat Sumpah Pemuda, itu tidak ada kajian sama sekali. Itu adalah kekurangan dari BEM. Lalu yang keempat, yang terakhir adalah kurang memaksimalkan pemanfaatan teknologi informasi. Dalam artian apa di sini? Contoh adalah orang-orang yang akademisi ini kurang diangkat. Orang-orang yang dapat berkembang di dalam akademik ini kurang diangkat, kurang ditonjolkan, ataupun di dalam organisasinya tidak menggunakan, seperti contoh kita mendapatkan analisa perancangan. Kita bisa membuat analisa perancangan tersebut terhadap sistem organisasi kita. Itu mungkin kekurangan-kekurangan yang kurang lebihnya seperti itu. Kalau misalnya dibilang kekurangan, mungkin hubungan antar lembaganya bisa diharmoniskan lagi. Dimana kalau misalnya itu udah harmonis, kita bisa jalan-jalan bareng dengan lebih baik lagi. Nah itulah yang ibaratnya kenapa mendasarin visi yang pertama saya, itu kolaborasi, yang akhirnya kita nih gerak bareng gitu. Ayo kita gerak bareng untuk tujuan yang lebih baik untuk fakultas kita tercipta. Ya, jika saya nantinya terpilih ataupun diberikan amanat oleh KBM.TIK untuk menjadi seorang presiden, dan nantinya si Wiratama ini untuk menjadi seorang wakil presiden, untuk sanggup tidak sanggupnya tentunya kami berdua sanggup dengan catatan adalah memohon support untuk KBM.TIK membantu kinerja dan membantu menjalankan visi dan misi yang kita buat bersama. Karena mengingat visi dan misi yang kita buat ini tujuannya adalah kembali untuk ke KBM.TIK. Maka dari itu seluruhnya saya berharap agar bisa memberikan support dan kerja yang nyata bagi kita semua. Terima kasih. Mantap. Insya Allah saya akan coba untuk memperbaiki hubungan ini, karena seperti saya bilang tadi, ini adalah sebuah langkah konkret yang kita lakukan bareng gitu kan, untuk memperbaiki fakultas kita, untuk bagaimana kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Jadi salah satu caranya adalah seperti itu tadi. Dan ibaratnya kalau di periode yang sebelumnya itu masih belum baik, mari kita perbaikin bareng-bareng gitu. Saatnya lah kita coba untuk perbaikan. Ya. Kalau saya nantinya tidak terpilih, saya dan Mira nantinya akan memberikan sebuah kontribusi berupa memberikan sumbangsi ilmu atau sebuah pemikiran terhadap yang ingin berkonsultasi dengan kita berdua, ataupun terhadap nanti masa jabatannya yang dipegang oleh siapa. Itu nanti kita akan tetap berkontribusi, dan yang kedua kita akan tetap berkontribusi di dalam bidang akademik. Mungkin kita tetap akan membantu dan mensupport. Ya, sip. Tentunya setiap calon itu punya rencana apabila dia kalah, dan bagaimana rencana dia apabila dia menang. Dan misalnya saya tidak terpilih, saya akan bantu mengawal bagaimana BEM ini ke depannya, apakah memang sesuai dengan visi dan misi presiden yang terpilih atau tidak. Jadi bagaimana kita bisa sebagai oposisi ini mengingatkan apabila BEM ini sudah keluar jalur seperti itu. Ya, kenapa mahasiswa KBM.TIK di sini harus memilih saya dan Mas Wira? Dikarenakan saya dan Mas Wira di sini akan memberikan sebuah kontribusi nyata, sebuah pergerakan nyata terhadap KBM.TIK dalam bentuk suatu perubahan yang begitu besar. Contoh adalah seperti visi misi kami yang sudah kami sebutkan di awal. Dan yang kedua, kami akan menjalankan penuh amanah tersebut dengan sebaik-baiknya dan sebenar-benarnya atas dukungan dan support dari teman-teman. Maka dari itu pilih saya dan Mas Wira untuk sebagai presiden dan wakil presiden. Karena untuk kedepannya kita bakal gerak bareng. Jadi kenapa teman-teman harus memilih saya? Karena
saya ini nggak bakal kerja sendiri nantinya, saya juga butuh teman-teman gitu kan, maupun yang memilih ataupun enggak. Nah, kenapa harus memilih saya? Karena saya ngerasa saya nggak bisa tuh menjalani ini semua sendiri. Saya butuh dukungan teman-teman, dan salah satunya adalah dengan cara itu. Bagaimana ibaratnya kita bersama-sama nih untuk membangun fakultas ini. Harapan saya untuk pemilu tahun ini adalah benar-benar memberikan sebuah motivasi baru, sebuah pergerakan baru, yang dimana tidak ada pertengkaran nantinya dan seluruhnya dapat berjalan dengan sempurna, dan siapapun nanti pemimpin yang terpilih harap dijadikan pemimpin yang sesungguhnya meskipun nanti pemimpinnya yang tidak terpilih. Mungkin itu pesan dari saya. Sekian, terima kasih. Yang pertama tentunya pemilu yang bersih ya, yang benar-benar kita tonjolin aspek demokrasinya. Yang kedua, bagaimana sebenarnya teman-teman harus datang gitu untuk memilih nanti, dalam artian jumlah pemilih yang lebih banyak, karena bagaimanapun ini adalah salah satu cara bagi kalian untuk berkontribusi juga buat fakultas. Bagaimana kalian yang menentukan nanti pemimpin di lembaga, salah satu lembaga tertinggi di Filkom ini. Suara kalian lah yang bakal menentukan arah Filkom ke depannya. Sekian hasil wawancara eksklusif dari kami. Jangan lupa gunakan hak pilih kalian pada tanggal 23 Desember 2015. Dobra Kapatisme. Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle.